kita juga harus mikirin bukan cuma satu hal aja, tapi berbagai hal sekaligus gitu ya. Kayak kalau aku masih kerja di finance dulu, ya aku cuma mikirin departemen finance aku aja dong, fokusnya ke sana. Aku nggak usah mikirin gimana caranya menjual produk, memasarkan produk, nggak usah mikirin gimana caranya operasional perusahaan, ya proses pengiriman barang dan semacam itu kan bukan bagian dari pekerjaan aku ketika aku masih jadi karyawan. Halo, selamat datang di episode ketiga Journey to Entrepreneurship with Riva Sanjati. Dalam episode ketiga ini, aku akan menceritakan 3 hal yang menurut aku cuma mitos mengenai dunia wirausaha. Apa aja sih? Temukan jawabannya dalam video yang satu ini. 3 mitos yang aku maksud di sini. Yang pertama adalah mitos mengenai bahwa jadi pengusaha itu hidupnya lebih enak, nggak stres, nggak kayak kalau masih kerja sebagai karyawan. Itu mitos yang pertama. Kemudian mitos yang kedua yang bilang bahwa enaknya jadi pengusaha itu karena udah nggak punya atasan lagi. Loh, emangnya kalau jadi pengusaha bakal punya atasan lagi ya? Temuin ya jawabannya nanti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kalau jadi pengusaha katanya kerjanya bisa lebih santai. Bener nggak sih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama soal mengenai katanya kalau jadi pengusaha itu tuh nggak capek lagi, nggak stres lagi. Padahal yang aku rasain justru kalau jadi pengusaha itu hidupnya justru lebih stres loh. Tekanannya tuh lebih besar. Kenapa? Karena sekarang kalau kita udah jadi pengusaha, kita juga harus mikirin gajian anak buah. Yaitu salah satu yang paling terasa membebani. Terus yang kedua, kita juga harus mikirin bukan cuma satu hal aja, tapi berbagai hal sekaligus gitu ya. Kayak kalau aku masih kerja di finance dulu, ya aku cuma mikirin departemen finance aku aja dong, fokusnya ke sana. Aku nggak usah mikirin gimana caranya menjual produk, memasarkan produk, nggak usah mikirin gimana caranya operasional perusahaan, ya proses pengiriman barang dan semacam itu kan bukan bagian dari pekerjaan aku ketika aku masih jadi karyawan. Lain hal dengan kalau kita udah jadi pengusaha, kita bener-bener mesti mikirin semuanya A to Z. Ya, bahkan pendanaan juga sama, mesti mikirin ini nanti dapat modal kerja dari mana lagi ya, aduh tahun ini untung berapa ya, cukup nggak ya keuntungannya. Nah itu tuh sesuatu yang sebetulnya cukup membebani mental loh, itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh semua orang dengan mudahnya. Rasa takutnya gimana nanti kalau gagal, kalau keuntungannya nggak cukup, kalau nggak dapat modal tambahan dari investor ya, things like that. Itu yang harus dipikirin dulu. Jadi sebenarnya bukannya aku nakut-nakutin, tapi intinya adalah kalau kalian belum cukup kuat mental bekerja sebagai karyawan, kalau kalian ngerasa kerja jadi karyawan aja udah bikin stres, maka menurutku sebenarnya jadi pengusaha juga sama aja, bahkan lebih stres lagi, terutama kalau bisnis kamu makin sukses, makin besar, makin banyak customersnya, makin tinggi angka penjualannya, justru akan makin stres. Ya, teori patah yang bilang bahwa makin tinggi angin, makin kencang pohonnya itu tetap berlaku ketika kita sudah memulai usaha sendiri. Itu mitos yang pertama. Kemudian mitos yang kedua katanya kalau jadi pengusaha tuh enaknya udah nggak punya atasan. Ya, atasan dalam artian bos kita, iya udah nggak punya. Tapi ada 2 hal nih. Yang pertama, kita jadi punya customers. Dan jangan salah, rasa sakit hati yang bisa ditimbulkan oleh customers tuh justru menurut aku ya bisa melebihi rasa sakit hati ketika dimarahin oleh atasan. Kenapa? Karena customers ini merasa lebih punya kuasa atas kita. Karena kan katanya pelanggan adalah raja, yang which is aku nggak bilang itu nggak benar juga gitu ya. Dan tapi bedanya apa? Bedanya kalau kita menghadapi customers, terus kita nggak sabaran, kita nggak bisa kan gitu aja nyuekin dia, gitu aja ninggalin dia, nggak usah diladenin, nggak kayak gitu. Beda dengan kerja, kalau kita nggak senang banget sama atasan, udah cari kerja, dapat kerja tempat lain, kita tinggal resign. Tapi yang namanya bisnis sendiri ya nggak kayak gitu. Yang namanya bisnis kan seperti membesarkan anak sendiri. Nggak bisa lagi ada satu masalah, udah langsung kita telantarin anaknya. It's nothing like that. Ya, itu customers, dan customers itu macam-macam. Customers yang supportive juga banyak. Ya, customers yang mendukung aku membesarkan
perusahaan aku juga banyak, tapi ya aku juga nggak bisa berharap bahwa semua customers aku akan selalu seperti itu kan. Jadi kalau dulu bos yang harus diurus paling cuma 1, 2, atau 3, setelah punya customers, orang yang bisa ngatur-ngatur kita, yang bisa merintah-merintah kita, yang punya banyak maunya, nggak cuma 1 sampai 2 orang lagi. Makanya tadi aku bilang, makin banyak customersnya, makin tinggi angka penjualannya, justru makin stressful. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kamu tipe pengusaha yang ingin dapat pendanaan dari investor, maka jangan salah. Nanti jatuh-jatuhnya, ujung-ujungnya, rasanya kayak kalian punya atasan lagi. Ya, apalagi banyak banget nih perusahaan-perusahaan besar yang mayoritas pemilik sahamnya itu udah bukan lagi si pendiri perusahaannya. Dia juga ujung-ujungnya hanya terima gaji aja dari perusahaan yang dia dirikan. Jadi sebenarnya teori bahwa kalau jadi pengusaha udah nggak lagi punya atasan tuh nggak selalu benar. Ya, bahkan kalau kita ngomongin nih, semua top startups di Indonesia itu foundernya udah nggak punya lagi kepemilikan saham mayoritas atas perusahaan mereka sendiri. Ya, jadi dibenahi lagi juga mindsetnya bahwa mau kita kerja sebagai karyawan, kita mau kerja sebagai pengusaha, ya harus bisa menghadapi orang lain. Dan orang lain itu nggak selamanya nice, sama seperti kita juga tidak selamanya menyenangkan kan. Terus orang juga sifatnya beda-beda ya, dan kita cenderung merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan seseorang yang sangat-sangat berbeda dengan kita ya. Dan itu bisa terjadi baik saat kita kerja kantoran maupun saat kita bisnis sendiri ya. Jadi sebelum memulai usaha, berlatih dulu nih menghadapi orang-orang sulit, mengatasi situasi sulit, problem solving, atau belajar menyelesaikan masalah supaya saat bisnis nanti udah nggak kaget lagi. Oke. Kemudian yang ketiga, salah satu mitos juga yang ternyata nggak sepenuhnya benar adalah kalau jadi pengusaha itu jadi lebih santai. Sebenarnya at some extent gitu ya, atau dalam konteks tertentu benar. Jadi lebih santai, in a way kita kan bisa menentukan prioritas kita gitu kan ya. Apa yang urgent, apa yang nggak urgent itu sepenuhnya terserah kita ya. Kecuali kalau kamu udah punya investor, itu lain cerita. Tapi katakanlah kita bisnisnya nggak pakai investor segala ya, benar-benar kita danai sendiri. Itu tetap aja, itu tergantung. Kalau bisnis kita masih kecil, mungkin iya masih bisa santai, masih bisa kerja sehari cuman 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi kalau bisnisnya udah besar sih ya sama aja. Ujung-ujungnya malah jadi lembur lagi. Ujung-ujungnya Sabtu Minggu pun tetap kerja. Ujung-ujungnya tetap aja pas kita lagi pergi liburan, kita mikirin kerjaan. Malah jadi lebih kepikiran karena itu tadi kan. Karena kalau kita berbisnis sendiri, perusahaan ini seperti anak kita yang mau nggak mau akan lebih sering mampir di pikiran kita. Kita menjadi punya something tulus gitu. Beda dengan kalau kita kerja kantoran yang ya sebesar-besarnya loyalitas kita, itu tetap bukan perusahaan kita. Ibaratnya sesayang-sayangnya kita sama anak orang, itu tetap bukan anak kita gitu kan. Nah, sama nih berkarir juga seperti itu. Ketika kita sudah punya perusahaan, kita tuh ingin perusahaan itu bisa sesukses-suksesnya, sebesar-besarnya, ya bisa bertumbuh secepat-cepatnya, sehingga otak kita nih malah jadi nggak ada istirahatnya, udah nggak ada lagi itu kerja 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5. Ya kapan kita punya waktu untuk ngurusin pekerjaan, akan kita urusin pekerjaan. Kalau misalkan ada customers minta ketemu weekend ya demi memajukan bisnis, ya udah kita sediakan waktu weekend untuk ketemu mereka. Jadi ya tergantung, bisnis lebih santai atau lebih nggak santai dibandingkan kerjaan, ya tergantung kita sendiri sebagai founder mau seberapa agresif. Ya, makin agresif kita, semakin ambisius kita, semakin besar bisnis kita, ya semakin nggak santai juga jam kerjanya. Ya, jadi lagi-lagi benahi juga mental kita, mindset kita. Jangan sampai setelah jadi pengusaha bukannya tambah rajin malah tambah males. Ya, karena kalau kerja kantoran kan enaknya ya mau kita semales-malesnya selama nggak dipecat tetap dapat gajian kan. Tapi kalau jadi pengusaha udah nggak kayak gitu. Kalau kita malas jemput rezeki ya, malas mikirin promosi baru, malas mikirin ini kenapa barang nggak laku-laku. Kalau kita nyantai aja nunggu produk ada yang beli, ya cepat atau lambat pasti bisnisnya akan tutup. Ya, uang itu nggak lagi tuh datang tiap akhir bulan ke rekening kita, udah nggak kayak gitu lagi caranya. Semoga dapat dipahami ya. Demikian episode ketiga dari Journey to Entrepreneurship with Rifa Sancati. Kalau teman-teman mau mengenal aku lebih lanjut, bisa nih baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook.
Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.